Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita pengen narik live on beat di hari Selasa nih. Posisi habis hujan gede nih dari semalam nih. Ini masih sedikit mendung. Nih posisi udah jam 7 kurang ya. Kita pengen narik nih. Nih kita lagi sama bareng Bang Riyad Mohar nih. Kita mau coba narik pagi, posisi udah jam 7 lewat ya. Jam 7 kurang. Ya mudah-mudahan orderannya tetap lancar, tetap cerot seperti biasa ya. Mudah-mudahan nih cuacanya cerah nih, nggak hujan lagi nih, soalnya dari kemarin kita tiap hari hujan. Oke, buat teman-teman semua, salam satu aspal. Cerot. Alhamdulillah ini langsung cerot. Alhamdulillah nih Bang Laris nih, penjemputan nih kita di Jalan Bayem 2 nih Bang Riyad. Saya tinggal dulu nih. Untuk pengantarannya di Jalan Keuangan di Museum Basuki Abdullah nih di daerah Cilandak. Oke, kita langsung jemput aja nih. Posisinya masih becek nih karena habis hujan gede. Alhamdulillah nih kita udah sampai Jalan Keuangan Cilandak. Untuk pendapatan nih baru order pertama penglaris 12.000. Sekarang kita melipir ke arah belakang aja nih, ke Jalan Trogong nih, daerah perkampungan. Biasanya daerah situ kalau pagi orderannya lumayan rame. Alhamdulillah nih langsung cerot. Alhamdulillah nih kita masuk Argo Cebong lagi nih untuk penjemputan nih di daerah Trogong. Untuk pengantarannya ke Simatupang nih. Kita langsung OTW aja nih, mumpung orderan ini masih lancar nih. Jalanan juga masih agak becek nih karena emang habis hujan ya. Kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai Simatupang nih. Untuk saat ini pendapatannya baru dapet 2 trip dengan duit 23.000. Enaknya kita melipir tipis-tipis saja nih, kita ke arah Lebak Bulus nih ya. Bunyi syukur, nggak bunyi ya udah kita OTW Lebak Bulus aja. Langsung cerot. Alhamdulillah nih kita bunyi lagi nih untuk penjemputannya nih di Rumah Sakit Siloam Simatupang. Untuk pengantarannya ini kita antar ke daerah Ciputat. Ini jalur ekstrim macet nih buat ke arah Jakarta ya. Oke, kita nggak apa-apa lah, yang penting orderannya masih tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Ciputat. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 3 trip dengan duit 40.000. Ini orderannya delaynya pendek-pendek ya, boleh dicek ya. Sekarang kita enaknya melipir ke daerah Rempo aja nih, spotnya bagus buat buangan arah Jakarta. Sekarang kita OTW tipis-tipis saja ke daerah Rempoa. Langsung cerot. Alhamdulillah nih kita tadi mau isi bensin gak jadi, keburu cerot. Ini penjemputannya di daerah Rempoa nih. Untuk pengantarannya kita ke MRT Lebak Bulus. Ini penjemputannya nggak terlalu jauh ya, kita langsung jemput OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai MRT Lebak Bulus nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapat 4 trip dengan duit 51.000. Ini mayoritas Argo Cebongan. Gak apa-apa ya, yang penting orderannya tetap lancar tanpa delay. Sekarang kita enaknya melipir tipis-tipis aja ke arah Pondok Pinang. Langsung cerot. Alhamdulillah nih kita bunyi lagi nih. Untuk penjemputannya ini lumayan jauh nih, di Jalan Pupan Pondok Pinang. Untuk pengantarannya ke Rumah Sakit Maya Pada.
Ini Argo Cebong lagi ya, nih mapnya ngaco ini lewat jalan-jalan gang kecil. Oke, kita nggak apa-apa lah, kita gas aja ya mumpung orderannya masih lancar. Alhamdulillah nih kita udah sampai rumah sakit Maya Pada nih. Untuk pendapatan saat ini baru dapet 5 trip nih dengan duit 62.000, ini mayoritas Argo Cebong. Oke, sekarang kita melipir tipis-tipis aja nih. Alhamdulillah langsung crowd lagi. Ini penjemputannya di rumah sakit Siloam nih, untuk pengantarannya ke Universitas Pertamina nih. Lumayan nih kita dapat Argo, lumayan nih ke arah tengah nih. Oke, kita langsung jemput OTW aja mumpung orderannya masih lancar. Alhamdulillah nih kita udah sampai Universitas Pertamina nih di daerah Simpruk. Untuk saat ini pendapatan baru dapat 6 trip dengan duit 83.000. Lumayan lah ya, alhamdulillah. Sekarang kita enaknya melipir kayak daerah Permata Hijau aja nih, kita melipir tipis-tipis saja. Langsung crowd. Alhamdulillah nih akhirnya kita bunyi lagi nih. Ini jemputnya lumayan jauh nih, jemput di Permata Hijau Suite nih. Ini buat pengantarannya ke Plaza Senayan nih, Argo Cebong. Nggak apa-apa lah, kita langsung jemput aja. Alhamdulillah nih kita posisi udah sampai Plaza Senayan nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 7 trip dengan duit 94.000. Oke, sekarang kita OTW balik istirahat aja ya. Nanti kita lanjut lagi nanti sore atau nanti malam. Sekarang kita istirahat OTW balik. Selamat sore teman-teman semua. Sekarang kita mau lanjut narik nih di sesi 2 nih. Kita dengan Bang Bagus nih, pemain food asli, tiap hari 30 trip 35 trip ya. Dia fokus dari dulu sampai sekarang tetap stabil di bermain di food. Nah, sekarang kita mau lanjut di sesi 2 nih Bang nih. Posisi udah jam 4 lewat nih Bang ya. Udah jam 4 lewat, kita mau lanjut di sesi 2. Tadi kita di sesi 1 kita narik jam 7 kurang sampai setengah 10 lewat dikit ya. Itu kurang lebih 2 jam setengah lebih lah ya, nggak nyampe 3 jam kurang banyak. Itu dapet 7 trip dengan duit 94.000. Sekarang kita mau lanjut di sesi 2 nih, mudah-mudahan orderannya lancar ya. Mudah-mudahan cuacanya cerah nih, soalnya sedikit mendung. Oke, buat teman-teman semua kita on the way aja. Salam satu aspal. Cerot. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah nih order penglaris. Untuk penjemputannya di SMP Muhammadiyah nih. Untuk pengantarannya ke daerah Abdul Majid nih, lumayan ya. Argo Cebong nggak apa-apa lah buat orderan penglaris. Kita langsung jemput OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Abdul Majid nih. Ini untuk saat ini baru order penglaris di sesi kedua nih. Pendapatan baru dapet 8 trip dengan duit 105.000 nih. Oke, kita lanjut melipir tipis-tipis aja nih karena udah jam sore ya. Biasanya udah jam-jam sewa pulang kantor. Langsung scroll. Alhamdulillah nih langsung bunyi lagi nih untuk penjemputannya nih di daerah Abdul Majid.
untuk pengantarannya nih ke apartemen Bonavista ini di daerah Lebak Bulus nih, harganya lumayan ya. Oke, kita langsung jemput OTW aja. Alhamdulillah nih posisi udah sampai apartemen Bonavista nih. Ini baru order kedua ya. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 9 trip dengan duit 121.000. Alhamdulillah ya. Sekarang kita melipir tipis-tipis aja nih, udah sore nih, udah jam-jamnya orang pulang kantor nih. Kita main ke daerah perkantoran aja. Langsung crowd lagi. Alhamdulillah nih langsung bunyi lagi nih, nggak pakai lama nih untuk penjemputan di Metropolitan Tower nih. Untuk pengantaran di daerah Karangasri, Karangtengah, Lebak Bulus nih dapet argo cebong lagi. Nggak apa-apa ya, kita langsung jemput aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Karangtengah, Lebak Bulus nih, di daerah perumahan nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 10 trip teman-teman ya. Ini dengan duit 131.000. Enaknya kita melipir tipis-tipis aja nih ke arah Lebak Bulus nih, yang orderannya di sana lumayan rame. Langsung prot. Alhamdulillah nih kita bunyi lagi nih. Ini penjemputannya nih lumayan jauh nih, jemput di Jalan Lembah daerah Cirende nih. Untuk pengantarannya nih di daerah Serua Ciputat nih, argonya lumayan jauh ya. Kita langsung jemput aja nih karena penjemputannya lumayan jauh. Alhamdulillah nih pendapatan udah dapet 11 trip dengan duit 166.000 nih. Sekarang kita matiin dulu aplikasi ya. Ini sekarang kita mau set arah balik aja ya nih, karena di daerah sini orderannya kurang efisien ya. Kita cari set arah aja nih, ke arah balik aja nih, mudah-mudahan ada orderannya. Kita set arah balik aja. Langsung crowd. Alhamdulillah nih akhirnya bunyi juga, masuk juga nih. Ini penjemputannya nih lumayan jauh nih, jemput di daerah Pamulang Regensi nih. Untuk pengantarannya ke Villa Indah Pondok Pinang nih, argonya lumayan ya. Kita dapat gosen gak apa-apa lah, yang penting kita dapat arah balik. Kita langsung jemput OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah selesai antar barang nih di perumahan Villa Pondok Indah nih. Alhamdulillah kita udah sampai ya. Sekarang kita enaknya langsung cerot lagi. Ini alhamdulillah nih kita langsung dapat lagi, bunyi lagi, nggak pakai lama nih. Untuk penjemputannya nih di arteri Pondok Indah nih, jemputnya deket ya. Untuk pengantarannya nih di daerah Pondok Pinang nih dapat argo cebong. Ini juga antarannya deket ya, 1 kilo doang. Oke, kita langsung jemput OTW aja nih karena jemputnya lumayan deket. Kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Pondok Pinang nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 13 trip dengan duit 209.000 nih. Alhamdulillah ya, udah dapet 200.000 ya. Sekarang kita enaknya melipir tipis-tipis aja nih di daerah Pondok Pinang nih, karena masih sore ya. Biasanya orderannya juga masih lumayan rame. Langsung trot lagi. Alhamdulillah nih langsung bunyi lagi nih untuk penjemputan ini di daerah perumahan Pondok Indah.
Untuk pengantarannya nih ke rumah sakit Pondok Indah nih, jarak deket nih. Ini penjemputannya lumayan jauh ya. Gak apa-apa ya, kita langsung jemput OTW aja nih, dapet Argo Cebong. Alhamdulillah nih kita udah sampai depan rumah sakit Pondok Indah nih. Untuk pendapatan saat ini baru dapet 14 strip dengan duit 220.000. Enaknya kita cari tempat buat nyender aja ya. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah kita cari tempat buat nyender. Langsung trot lagi. Alhamdulillah nih langsung bunyi, nggak pakai lama nih. Untuk penjemputannya nih di daerah Palma Tower nih. Untuk pengantarannya nih di perumahan Pondok Indah nih. Kita langsung jemput OTW aja nih. Kondisi jalanan macet parah nih, kita langsung jemput aja ya, karena penjemputannya lumayan jauh. Alhamdulillah nih kita ada di perumahan Pondok Indah. Untuk hari ini pendapatan baru dapet 15 strip dengan duit 234.000 nih. Alhamdulillah nih orderannya lumayan lancar nih. Enaknya kita melipir tipis-tipis aja ya, atau kita nongkrong aja ya deket Mall Pondok Indah. Oke, selamat sore teman-teman semua. Ini kita kembali lagi bersama Bang Rido nih. Kita kembali di channel Dosen Try. Untuk mata kuliah kali ini nih kita kedatangan tamu jauh dari Bang Rido nih, dari jauh amat ya. Jatinegara nih, bela-belain jauh naik kereta sampai sini. Nih, karena Bang Rido banyak pengen ada pertanyaan ke dosen nih, sekalian aja kita konten ini biar teman-teman tahu. Okay. Jadi banyak pertanyaan dari Bang Rido ini, banyak teman-teman juga yang pengen tahu tentang permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, sebelum kita bahas tentang materi pertanyaan dari Bang Rido, kita dosen nih mau spill dulu tadi hasil narik kemarin hasil nariknya kita mau spill dulu. Oke, untuk tadi kita dosen narik di sesi 1, kita kerja 2,5 jam lebih, kurang lebih 2,5 jam lebih, kita dapat 7 trip di sesi 1 dengan pendapatan 94.000. Dilanjut di sesi 2, kita tadi start jam 4 lewat, itu 4 kurang ya, jam 4 lewat sampai jam 11 lewat dikit. Itu kurang lebih 7 jam kurang kita kerja, dapat 15 trip dengan pendapatan 250 ribuan ya. Jadi total hari ini kerja kita 9,5 jam dengan pendapatan 22 trip dengan duit 348.000. Ya nggak terlalu gede lah seperti teman-teman yang lainnya di sana. Ini istilahnya masih termasuk minim lah, karena jam on beatnya juga nggak terlalu panjang. Oke, dan selanjutnya nih kita mau bacain ada teman-teman penonton dosen nih yang ngirim gift lagi nih ke dosen nih. Nih kita bacain dulu ya buat penonton yang ngirim gift ke dosen. Buat yang pertama atas nama Onbeat Kesiangan. Wah nih Onbeat Kesiangan nih. Iya. Nah, akun atas nama Onbeat Kesiangan, dia asal dari Jambi. Ini kebetulan dia pengikut setia di Padepokan Gojek Dosen atau pelanggan dosen ya. Dia ngirim 20k. Yang kedua atas nama Eva Nur Hayati. Dia atau Bang Pras lah, dia orang biasa mangkal di Cibubur ya. Dia kalau nggak salah orang Citerep nih, Bogor. Dia ngirim 20k. Yang ketiga atas nama Jimmy, ini kalau nggak salah nih orang Batam nih, sama pengikut dosen juga nih. Dia ngirim 20k nih, 3 orang kebetulan dia ada di Gojek Padepokan Dosen nih. Grup dosen ya, ini kebetulan pengikut setia dosen ya. Dan yang keempat kita ada dari atas nama Maul. Maul ini dia orang Depok, dia ngirim 20k juga. Nih buat semuanya saya dosen ucapin makasih, semoga berkah, semoga akunnya lancar dan semoga sehat selalu. Amin amin ya Rob. Sekarang nih Bang Rido nih mau nanya-nanya ke dosen
tentang apa yang terjadi saya nggak tahu. Boleh Bang Rido ceritain permasalahannya biar teman-teman tahu ya. Iya, jadi gini Bang ya. Banyak yang nanya ke saya gitu kan, tapi saya juga agak bingung ngejawabnya ya, karena gini, pertanyaannya itu mereka itu akun tuh bagus, akun bagus ya, akun bagus lah gitu ya, bisa dibilang gacor gitu ya. Itu di minggu kemarin tuh bagus lah, saya juga lihat juga akunnya bagus, tapi di minggu ini akun-akun mereka itu pada delay gitu kan, delay hanya, bahkan delaynya itu bisa sampai 1 jam, hampir 2 jam gitu kan. Itu istilahnya delay yang menyiksa gitu loh Bang. Nah, sebenarnya ini ada fenomena apa Bang? Karena kan nggak mungkin perubahan sistem lagi kan, baru berubah kemarin kan. Kalau menurut ente kan itu kan perubahan sistem prioritas tinggi kan biasanya lama lah. Betul. Nah, jadi sebenarnya fenomena apa nih Bang? Karena banyak itu yang nanya gitu. Oke. Untuk yang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, untuk masalah sistem, kita tetap sistem masih prioritas tinggi. Ya, dengan penjemputan jauh, dengan istilahnya delay order yang pendek atau delay 1 menit 2 menit untuk akun-akun yang level tinggi. Untuk akun-akun yang level sedang ya delaynya itu antara 15 menit sampai setengah jam. Di jam-jam sibuk biasanya ya, di jam non sibuk biasanya sampai 1 jam. Itu untuk akun-akun yang sedang. Dan untuk akun-akun level rendah ya yang jelas delaynya lebih dari 1 jam sampai 2 jam, bahkan sampai 3 jam, tergantung kualitas level akun dan termasuk karakternya. Jadi seperti itu untuk masalah sistem dan fenomena yang delay gitu. Jadi mungkin akunnya kenapa delay itu ya kembali lagi ke level akun yang belum, istilahnya masih kalah lah ya dengan level-level tinggi ya Bang ya. Jadi kebanyakan tuh mereka cerita minggu kemarin tuh orderan nggak berhenti loh gitu kan. Terus aja kok sekarang wah pokoknya kayak tersiksa karena misalkan beberapa orderan terhenti delay sampai hampir 2 jam, sejam baru bunyi lagi. Jadi kasusnya sama Bang, di bawah tempat ramai istilahnya udah mencoba ke sana kemarin tetap aja masih belum bunyi gitu. Jadi kasusnya sama, banyak yang terjadi seperti itu, makanya bertanya-tanya apa berubah lagi atau seperti apa. Gitu. Kalau yang banyak terjadi akhir-akhir ini, bahkan kalau bisa bilang ya seminggu terakhir ini ya, seminggu terakhir ini atau 2 minggu terakhir ini, seminggu terakhir ini yang terjadi banyak akun-akun driver itu yang kemarin istilahnya lumayan gacor lah ya, kalau dibilang gacor banget enggak, lumayan gacor, tahu-tahu mendadak jadi delay. Ini banyak terjadi, hampir kalau bisa dibilang 50% driver yang akunnya kemarin lumayan bagus. Bang, kemarin akun gua lumayan bagus Bang, gacor, kenapa ngedadak akunnya jadi delay, kenapa akunnya jadi istilahnya jadi berat. Yang tadinya kita mau misalkan gampang mau 20 trip, ngedadak nyari 15 trip aja itu susah. Bahkan jam on beatnya itu panjang pun masih nggak ke Uber 20 trip. Ini benar kan banyak yang terjadi. Ada yang misalkan biasa kemarin enak loh, gue dapat 15 trip aja masih gampang cepet, misalkan 12 jam gue bisa dapat 15 trip. Kenapa di minggu-minggu ini itu istilahnya nyari 15 trip itu susah banget, bahkan jam on beat panjang pun belum tentu Uber 15. Seperti itu. Ini banyak yang terjadi nih, yang 15 trip, yang 20 trip rata-rata ya. Bahkan yang di bawah 10 trip ya makin lebih parah lagi ya. Kita berbicara yang akun-akun sedang aja ya. Jadi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini biar teman-teman tahu, itu karena faktor level akun. Jadi di sistem prioritas tinggi ya, ini kan karena masih masa transisi akun, antara yang dari gagu bisa jadi gacor, yang gacor masih bisa jadi gagu, itu kan tergantung kinerja kita. Jadi yang kebanyakan terkena yang dibilang delaynya panjang sampai istilahnya yang kemarin akunnya lumayan bagus ya, ngedadak akunnya mendadak jadi delay, jadi panjang, jadi berat. Bahkan online jam on beat biasa kita 12 jam bisa dapat 20 trip, tahu-tahu dengan jam 12 on beat kita cuma 15 trip, bahkan bisa 14 jam cuma 15 trip. Artinya orderan jadi berat, delay. Itu karena faktor akun. Jadi akun-akun yang terkena dampak akhir-akhir ini itu akun-akun standar, akun tanggung, akun gacor biasa, itu udah pasti terjadi. Karena kita persaingan order di sistem prioritas tinggi itu sistemnya sedikit keras. Jadi kalau akun-akun yang
nggak gacor banget atau yang bukan gacor stabil, dia udah dipastikan pasti kena. Dan kebanyakan yang terjadi dengan fenomena akhir-akhir ini itu akun-akun mereka tuh ada di level standar, akunnya ada di level tanggung, akunnya ada di level gacor biasa, bukan yang gacor stabil. Tapi kalau dia udah masuk ke gacor stabil minimal, dia nggak bakalan kena dampak, bahkan cenderung bisa meningkat. Apalagi yang akunnya levelnya super gacor, dia bahkan bisa lebih bagus lagi. Makanya buat di sistem sekarang banyak yang akun-akun yang tanggung itu terkena dampak, yang orderannya menurun, itu orderannya banyak ambil ke akun-akun level super gacor yang tinggi. Makanya jangan heran nih buat teman-teman semua nih, banyak kalau akhir-akhir ini banyak yang share pendapatan, itu pendapatannya bisa sampai 700, 600, 700, 800. Dan yang ada yang tripnya bisa sampai 30, 40, 50, bahkan ada yang sampai 60 trip. Itu ada ya. Faktornya satu dari sistem, kedua dari istilahnya persaingan order. Itu yang akun-akun level tanggung itu orderannya kesedot ke akun-akun level tinggi super gacor. Terus gimana bang, misalkan akun-akun yang level rendah kayak super gago atau gagu, dia makin sengsara bang. Ini saya nggak ngomong bohong nih, fakta real ya. Nih boleh teman-teman mau yang di Jabodetabek, mau yang terutama di daerah ya, kalau Jabodetabek orderannya masih lumayan melimpah nih ya bang ya. Tapi kita berbicara yang di daerah, abang boleh percaya nggak percaya bang, banyak driver daerah itu yang pendapatnya cuma seharian itu cuma dapat 1 trip, 2 trip, 3 trip, itu seharian dia online dari subuh sampai malam, pendapatan cuma 1 trip, 2 trip, 3 trip. Itu faktor sistem bang. Jadi kalau akun-akun yang istilahnya rendah dia nggak berusaha memperbaiki, walaupun dia jam online-nya panjang, tetap aja nggak susah buat gacor itu. Ya jangan gacor bang, buat order meningkat aja itu udah susah. Ini fakta real, terutama untuk daerah-daerah pinggiran atau luar daerah, itu fakta real. Ini dosen nggak ngomong bohong. Mungkin kalau orang-orang Jabodetabek nggak bakalan percaya, hoax seharian dapat 1, seharian dapat 2, itu kemungkinan buat driver-driver Jabodetabek itu nggak bakalan percaya. Tapi abang boleh tanya driver-driver daerah, itu banyak yang terjadi. Bahkan apa aja, bukan kita mau ini ya, banyak yang seharian narik cuma 0 jom, seharian narik itu online dari subuh sampai malam, itu banyak terjadi nggak dikasih order sama sekali karena faktor di sistem. Jadi yang terjadi delay saat ini itu karena faktor dari level akunnya itu tanggung. Jadi kalau saya simpulkan gini ya bang, intinya bahwa akun-akun yang level tanggung itu dia itu makin kalah, atau kalau nggak dia ditingkatin dia makin kalah kesedot sama yang level tinggi ya bang. Jadi untuk akun-akun yang level standar, level tanggung atau yang baru gacor, dia kalau nggak dijaga kinerjanya, distabilin dengan istilahnya benar-benar petarung, jam on beat-nya emang panjang, itu orderannya kesedot sama akun yang di atasnya yang super gacor. Makanya jangan heran kalau kemarin-kemarin yang akun-akun tanggung itu masih gacor. Sekarang ini istilahnya kalau di sistem sekarang ini bang ya, yang gacornya nggak ketolongan bang. Bener-bener gacor ya, tadi saya bilang sekalinya gacor nggak ketolongan. Abang-abang jangan heran kalau ada yang pendapatan sampai 800, 900, 1 juta pun gampang kalau di sistem ini. Ada yang pendapatan misalkan 30 trip, 40 trip, 50 trip, 60 trip, bahkan ada yang dari pagi baru jam 2 siang udah 30 trip, udah 40 trip. Abang-abang gak usah heran karena sistemnya. Jadi yang gacor ya makin gacor, yang gagu ya bleek. Itu jadi seperti itu. Makanya tadi saya bilang jangan heran, jangan kaget buat teman-teman semua, terutama yang di daerah, karena kita banyak teman-teman di daerah ini terjadi. Itu banyak yang akunnya nggak bisa bangkit, dapatnya 1, 2. Bayangin bang nih, kita berbicara ada ilmu sortir ya kan, coba di saat sistem seperti ini bisa disortir nggak buat akun-akun level rendah? Nih pertanyaan dosen satu, bisa nggak disortir? Sedangkan mereka semua layanan aja dinyalain, itu nggak bunyi bang. Itu logika nih, kita bermain logika bang, akal sehat ya ini. Makanya kalau saya bilang ilmu sortir itu ilmu sesat, mungkin buat akun-akun yang akunnya level gacor, level tinggi, mereka sortir nggak apa-apa, nggak masalah ya bang. Tapi kalau untuk akun-akun level standar, level-level rendah, level bawah, diajarin ilmu sortir, itu udah sesatnya kebangetan.
Ya kan, apa yang mau disortir, misalkan bunyi aja enggak, bunyi 1, 2, 3 sehari disortir. Gimana itu ceritanya? Jadi saya Gitu, ini Bang. saya koreksi. Jadi gini, mungkin buat abang-abang yang belum tahu, misalkan ada bantahan, tapi saya tetap nyortir kok, tetap gacor, misalnya dapat 400, 500 gitu. Nah di situ kan level akunnya beda. Nah, ya kan? Level tadi akunnya dibilang beda. Bang Redo, Hmm. ada nih orang pemain sortir Bang, dia tetap dapatnya 400, 500. Nah, itu dia. Balik lagi, level akunnya dia apa? Nah, itu yang harus di dipahami. ilmu dosen ada, di konten dosen sebelumnya. Ada kriteria, judulnya kriteria akun-akun yang boleh sortir. Pertama, Boleh sortir. akun-akun level tinggi. Ada di konten sebelumnya. Nanti dosen kasih tahu konten apa yang akun-akun apa aja sih yang boleh sortir. Bukannya dosen ngelarang buat pemain sortir nih, enggak. Ada kriterianya. Nah, kebanyakan kan penonton ini banyak yang nggak paham. Nggak paham. Semua level akun boleh sortir. Itu nggak bisa, itu udah salah mindset, salah ilmu, itu udah sesat buat dosen. Nah. Jadi di ilmu dosen juga dikasih tahu, ini kriteria akun apa sih yang boleh sortir. Pertama, level-level tinggi, super gacor, gacor. Itu level-level super gacor, gacor itu boleh sortir. Sama karakter Tapi ya, Bang. karakternya. Kedua, tipe permainannya, layanan apa yang boleh sortir, pemain apa sih. Dia goret yang level gacor, dia ke atas, sama level yang dia di mix sama gosen, dia boleh sortir. Biasanya sortirnya di gosen. Nah, ketiga itu pemain full gosen, itu jelas pemain sortir. Jadi nggak semua pemain itu harus sortir. Makanya banyak orang-orang tersesat itu dengan ilmu sortir karena apa ya, nggak ngerti dengan istilahnya apa, kondisi keadaan. Kondisi akunnya, Jadi seperti gitu itu, ya. nggak ngerti apa yang boleh sortir, mana yang enggak. Di ilmu dosen udah ada, di konten sebelumnya udah dijelasin kriteria apa pemain yang boleh sortir. Jadi seperti itu. Iya, kayaknya gitu Bang. Kadang-kadang saya koreksi, oh saya tetap nyortir gacor. Iya, lihat dulu lah levelnya. Nah. Coba kamu ajarin ke akun-akun yang Level masih rendah, ya kan? Yang setia ya kan, Iya. bukannya gacor. Level ya kan? gagu diajarin sortir, dia makin blee, ya Nah, kan? Jadi intinya jangan menyamakan akun kita dengan akun orang lain. Nah. Itu nggak bisa sama, Bisa beda-beda. sama. Sekarang sortir, oh masih gacor, masih gacor, masih gacor kan gini nih Iya. kebanyakan. Udah level standar, level tanggung sortir. Udah Bang, kok masih bunyi, masih gacor. Kita lihat minggu depan. Nah, itu Kita lihat tuh. lagi 2 minggu ke depan. Oke. Apa masih bisa kayak Masih gitu bisa. orderannya? Apa masih bisa lancar? Ayo kita taruhan kalau Iya. bisa. Kalau bukan gacor. orang yang Kalau- benar-benar tanggung jawab ya. Iya Bang, susah. betul. Makanya saya bilang yang bisa kriteria sortir tuh yang ada gosennya, yang di mix sama gosen, yang full gosen itu boleh. Tapi kalau yang full goret, level-level standar jangan coba-coba. Yang Iya. akun-akun goret nih, pemain goret nih, jangan coba-coba. Ini saran dari dosen. Ya mau dipercaya silakan, nggak dipercaya jangan didengerin. Oh, Itu prinsipnya gitu aja. Kita cuma edukasi buat yang percaya dengan ilmu dosen. Jadi seperti itu. Iya. Jadi emang apa namanya, ritme minggu ini banyak yang pada apa delay, Delay. nyungsep, itu istilahnya seolah-olah kok kayak turun level gitu. Iya, Kan memang seolah-olah. gara-gara kualitas akunnya nggak dijaga ya, nggak Ya. ditingkatin. Kalah sama level-level tinggi. Jadi orderan itu kesedot ya Bang. Ya, bukan orderan yang nggak ada, salah Orderan kalau tetap orderan yang banyak nggak ya, ada. Bang, ya. Ini faktanya ya, kita berbicara fakta real. Ya lihat, abang kan udah lihat apa live on beat dosen seperti apa. Apa nggak ada orderan? Orderan kan banyak, bang, ada. Bukan dosen doang. Akun dosen mah nggak gacor-gacor banget kayak akun-akun yang lain yang pendapatannya Bagi saya, Bang. 700, 800, 600. Dosen mah nggak banyak-banyak, 300-an udah Sama saya cukup juga. ya kan, istilah gitu. Tapi kan abang bisa lihat spill-nya, orderannya, delay-delaynya. Nggak kayak konten sebelah yang nggak berani spill bang, cuman screenshot doang. Dia start dari ngalong sampai jam 12 malam, jaman 150, jaman 200.000. Tapi dia nggak berani spill tuh. Order pertama, kedua apa, delaynya berapa lama, nggak berani spill. Kalau dosen mah dosen spill nih, order pertama berapa menit, order kedua berapa menit, sampai penutupan pun di spill. Iya. Gitu. Jadi, Jadi kalau teman-teman ada bisa delay itu lihat ketahuan ya. oh nih dosen nih delay nih 3 jam, Ya, 4 jam. apa ya kan Nah, delay. ya apa ya Iya. namanya orderan, kadang istilahnya Iya. lancar, kadang delay, itu udah biasa Udah kan namanya biasa. kita bermain online. Jadi seperti itu. Betul. Jadi real fakta, jujur ya Bang ya. Iya, jangan pas lagi hujan doang bang live on beat. Ada tuh kemarin konten sebelah pendapatan 150.000 ya kan, besoknya 200.000. Abang tahu nggak dapat segitu lagi apa kondisinya? Lagi hujan bang, makanya dia nggak berani video di jalan.
Jadi wah sortir, iyalah hujan ya kan, di daerah hujan malam-malam ngalung. Siapa yang menarik bang? Katanya. Males Nggak daripada ada, Bang. masuk angin Jadi, sakit. lucu biasanya aja gitu. giliran terang nih cuaca nih seminggu ini nggak berani bang live on beat. Coba ini bayangin pakai logika akal sehat bang. Kalau kita berpikir pakai logika akal sehat, jangan berani live on beat lagi hujan doang, tampilin wah bunyi nih bunyi, tapi dia nggak lihat kondisi di lapangan. Jadi seperti itu. Iyalah gacor, hujan dinyalain nyortir. Iyalah coba sekarang di saat terang nggak berani live on beat. Itu jangan mau dibodohin bang dengan penipu sebelah itu si sesat. Saya kasih tahu aja. Jadi seperti itu, jangan tergiur dengan penampilan wah sortir. Dia sortirnya tuh kalau keadaan-keadaan tertentu doang, hujan seharian, dia ngalong malam hujan, dia nggak berani nampilin video, apalagi dia berani spill nih order pertama jam berapa, order kedua jam berapa, sampai terakhir nggak ada, cuman screenshot doang nih hasil akhirnya, tapi dia nggak berani nampilin situasi keadaan spill order. Jadi seperti itu. Ya. Jangan tergiur bang. Kalau saya punya pendapat pribadi ya bang ya, akun-akun seperti itu khusus buat orang-orang yang benar-benar berani tanggung jawab ya bang ya. Iya betul, sama orang dungu. Kalau tanggung jawab mungkin masih bisa dia bertahan gitu, tapi kalau nggak tanggung jawab gitu, waduh nggak bisa deh, buat keluarga susah gitu ya. Apa namanya, buat saya pribadi dan akun-akun seperti itu juga nggak bisa buat nyantai gitu ya kan, nggak buat santai, nggak bisa buat santai. Saran saya jangan bang, terutama buat orang-orang yang udah punya keluarga, yang punya kebutuhan hidup, istilahnya yang berkeluarga, pikirin lah bang anak, bini, istri ya kan. Abang enak bang, bukan nyortir doang, tapi yang pikirin di belakang di saat akun abang rungkat. Apa emang gak kasihan? Ingat kontrakan rumah, cicilan motor ya kan? Iya. Jadi ingat ya kan, utang-utang tetangga, pokoknya semuanya kebutuhan. Ingat jangan sampai gini bang. Ini sedikit edukasi aja ya. Di sistem ini bang, kalau abang aneh-aneh neko-neko ya, saran saya, nanti istilahnya di saat akun abang rungkat nih, mohon maaf, buat bangkit itu susah bang di sistem sekarang. Kalau yang nggak ngerti, tapi kalau yang ngerti sebenarnya di sistem sekarang, terapi sekarang itu sebenarnya paling gampang bang ketimbang sistem prioritas biasa. Kalau abang ngerti di sistem prioritas tinggi ini, cara terapi itu paling gampang buat naik meningkat. Beda sama sistem yang kemarin kita harus terapi itu emang benar-benar kerja bakti ya. Itu buat yang ngerti akun, ngerti sistem, ngerti tentang Gojek. Tapi kalau yang nggak ngerti ini mohon maaf, nggak bakalan bunyi bang. Betul. Nggak bakalan bangkit, bunyi sih bunyi, cuman nggak bakalan gacor, yang ada makin rungkat gitu. Jadi sekarang enak, tau besok gagu nyungsep, jangan heran di sistem saat ini. Iya, karena kenapa bisa kayak gitu kelihatan banget ya bang, dari order itu kita bisa jemput itu jauh loh. Saya tuh sering banget jemput, buset, kayak di sana nggak ada driver ya kan, padahal dia di sana juga driver ada gitu. Jadi ya secara logis kayak gitu. Artinya orderan driver yang di situ tuh kesedot sama yang di tempat lain. Betul, gitu di kan. sistem gini sedikit kejam. Jadi ada momen di mana istilahnya driver udah seneng udah dapat orderan, giliran diambil langsung hilang ketarikannya. Driver yang lebih gacor gitu kan. Itu karena dia kurang layak, dikasih orderan yang istilahnya akun-akun yang level tinggi gitu. Jadi kalau jawaban dari pertanyaan Bang Rido secara garis besar nih kesimpulannya, jadi banyak akun-akun yang ngedadak jadi delay, ngedadak jadi akunnya berat. Biasanya kemarin waktu baru perubahan sistem akunnya pada bagus-bagus kok, enak, lancar, jauh-jauh orderan tanpa berhenti. Sekarang ngedadak delay karena faktor satu, abang sendiri kurang tanggung jawab. Jadi saya kurang tanggung jawab banget ini Bang Rudi ya. Ya itu seperti itu. Jadi yang terjadi, kenapa akun-akun banyak yang delay itu karena faktor abang kurang tanggung jawab. Mungkin menurut abang, wah udah dapat lumayan kok, bagus, kurang tanggung jawab gimana, performa 100%. Nggak gitu juga kali istilahnya konsepnya. Di ilmu dosen ada konsep lagi, bukan mesti harus 100% juga. Mentang-mentang 100% langsung gacor gitu. Itu konsepnya nggak gitu juga bang, ada ilmu lagi bang. Jadi ilmunya lebih panjang, ilmu Gojek itu luas. Banyak teman-teman yang bertanya, bang gimana bang cara gacor nih, cara terapi? Nggak semudah itu bang. Banyak nih teman-teman yang bertanya sama dosen, bang gimana bang solusinya bang, cara terapi, cara gacor. Bang kita cara gacor di dosen saya kasih tahu bang. Nih kita sedikit pencerahan nih buat teman-teman yang suka bertanya nih, soalnya banyak yang bertanya sama dosen, bang gimana cara gacor, gimana cara terapi. Nih saya kasih tahu sama dosen, saya kasih tahu pencerahan ya, bukan pencerahan sebenarnya, bukan ilmu ya.
Gacor itu nggak segampang kayak orang bikin Indomie, Bang. Waduh. Tinggal buka kasih air panas, campur Iya. aduk, makan gitu Iya, kan. siap, Nggak siap. seperti itu. Di ilmu dosen setiap akun itu kita beda-beda kelas, Bang, beda-beda level, beda-beda. Ibarat akun itu sebuah penyakit, Bang. Setiap penyakit itu obatnya beda, nggak mungkin orang penyakit biasa artinya sakitnya nggak berat, kita obatnya beda, tetap Iya. yang obat ringan. Ya sakit berat ya kita obatnya berat, jadi nggak semua sama, nggak Iya. bisa disamain. Makanya di ilmu dosen tutor gacor itu nggak bisa disamain karena setiap level itu beda cara, setiap penyakit kita beda cara. Iya, ibarat masuk angin tuh dikerokin aja beres. Ya, Tapi itu kalau kalau- udah sakit jantung, wah Ya, lebih itu susah. udah Ya, obatnya akut berbeda, ya, nanti obatnya juga beda, Beda, penerapannya itu obatnya ada beda. Jadi seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang ngomong gimana Bang cara gacor, nggak semudah itu Bang. Jadi jawabannya terlalu rumit. Iya, iya. Karena kan tergantung kualitas Iya. akun, karakter akun, presentasi orderan. Wah banyak Bang yang kita Apalagi pertimbangkan untuk seperti itu. Di daerah di luar kota itu kan juga beda juga ya, Bang, Beda, dari nggak bisa di situasi, Jakarta. kondisinya. Terapi di Jakarta disamain dengan terapi di daerah itu Wah, nggak sama itu Bang. juga Kalau di ilmu beda. dosen tuh buat di daerah harus seperti ini, kalau buat di Jakarta seperti ini, itu beda lagi. Beda. Penerapannya beda, polanya juga beda. Jadi seperti itu buat teman-teman. Jadi kalau yang nanya cara gacor nggak segampang itu, karena ilmu Gojek itu luas. Istilahnya bukan sekedar gacor, sekedar bunyi, sekedar itu enggak seperti itu. Setiap penyakit beda obat. Jadi setiap penyakit akun itu obatnya beda-beda. Kita nggak sama, nggak bisa disamain. Istilahnya akun itu nggak bisa disamain. Jadi seperti itu. Iya. Intinya apa namanya, nggak bisa lah mentang-mentang kita itu saya gacor nyortir terus kamu ikutin aja kayak saya gitu, Ya, nggak bisa ya nggak Bang, ya? bisa. Nggak bisa. Intinya nggak bisa. Jadi seperti itu. Bener-bener. Jadi intinya buat teman-teman saya kemarin yang nanya itu kesimpulannya sama ya Bang, kurang tanggung jawab akun. Nah, ya. kurang tanggung jawab Akunnya karena akunnya masih rawan ada di ini ya kan. Nah, kalau kurang lebih levelnya masih level standar, iya. level tanggung lah. biarpun Misalkan- tapi biarpun menurut mereka juga ya Oh, udah bagus gacor nih, ya, gitu. udah Itu gacor. kan versi mereka. Versi mereka ini udah gacor banget. Versi tapi sistem itu berbeda ya, Bang, Versi ya? dosen itu nggak Iya, sama. benar-benar. Di luar orang bilang dapat 10 trip, wah udah gacor tuh dapat 300.000 Iya. 10 trip. Di ilmu dosen itu belum. Ya kan? Oh di luar dapat 15 trip, dapat 300.000. Menurut mereka gacor. Iya. Di menurut ilmu dosen itu bukan gacor. Gacor. Beda lagi. Jadi nggak bisa disamain gacor versi di luar dengan versi ilmu dosen, itu jelas beda. Beda. Jadi seperti itu. Jadi saya jadi bisa koreksi lagi nih ya, Bang, Ya, buat teman-teman bisa koreksi lagi. benar-benar kita bisa koreksi bahwa mungkin kenapa saya minggu kemarin bagus, sekarang kok malah bukannya meningkat malah menurun ya, kita masih kalah dengan akun-akun yang level tinggi, Level harus tinggi. diperbaiki, harus ditingkatkan lagi Iya. gitu kan. Walaupun kita merasa kadang-kadang wah ini udah panjang, udah capek banget gitu Iya. kan, tapi kan faktanya lain ya Bang ya, Lain. faktanya mereka bisa jadi online lebih panjang, lebih Iya. kerja keras juga gitu kan, karena ya dari ritme prioritas tinggi itu delaynya nggak ada sebenarnya ya Bang. Benar, Delaynya kalau tipis buat banget akun-akun gitu ya. level Level bagus, tinggi, iya. abang boleh lihat delaynya tuh di bawah 5 Iya. menit. Makanya orderan Tuh. apa akun level bawah tuh kesedot semua ya Bang. Wah, Kesedot, jadi bener-bener. akun-akun level tinggi Persaingan itu ketat banget delay per gitu. ordernya itu biasanya nggak lebih dari 5 menit Iya. di jam-jam sewa. Di jam-jam Iya. sewa dia delaynya itu untuk akun-akun level tinggi itu di bawah 5 menit. Bisa 1 menit, bisa 2 menit. Iya. Paling lama itu udah 5 menit, udah paling lama. Nah, itu di jam-jam sibuk. Nah, di jam non sibuk dia biasanya sekitar 15 menit karena kan emang orderannya udah mulai berkurang ya, terutama goret. Ordernya minim karena orang juga udah di kantor, nggak ada orang berangkat kantor atau Iya. pulang kantor. Jadi kalau jam siang itu delay setengah jam, ya wajar karena emang orderannya minim, driver melimpah. Abang boleh cek di mana-mana isinya driver nyender Iya, semua, ya kan? Tinggal Jadi, lihat bagus-bagusan nah, siapa nih. kuat-kuatan gitu, akun, makanya kuat-kuatan. jangan heran kalau siang ada delay 1 jam 2 jam. Ya iyalah sih delay 1 jam 2 jam. Abang sadar diri dulu dengan Iya. akun abang seperti apa. Oh, Jangan akun gagu ngeluh, aku delay 1 jam 2 jam. Wah, Allah 1 jam 2 jam ngeluh. Itu di level gagu. Kalau level tinggi, misalkan di level tinggi delay 1 jam 2 jam dia ngeluh, berarti ini ada apa dengan Ada akun? apa? Berarti akunnya sakit. Iya. Kalau sampai delay akun bagus delay 1 jam Suruh sampai minum 2 jam obat gitu itu ya. tandanya akunnya sakit. Minum obatnya di mana? Di konten dosen. Jadi kalau mau nanyain obat Wah. dari channel dosen. Berarti nggak cukup Konten. dikerokin ya, Bang, Nggak ya? bisa dikerokin, nggak bisa. Nah,
Gitu. Kalau masuk angin doang padahal bisa dikerokin Iya, bisa aja. dikerokin Sembuh sendiri ya kan. Iya. Udah lo kerokin deh ya kan. Iya. Nah, kalau udah agak berat ya udah adanya di konten dosen. Apotik dah. Iya, ya kan apoteknya siapa dosen ya kan. Oh, iya. Iya. Aduh, kacau dah. Jadi, ya intinya apa pertanyaan saya ini udah terjawab semua Nah, emang ya. mudah-mudahan sih terjawab buat teman-teman yang masih Ya, penasaran buat dengan teman-teman keadaan. juga ya yang merasa bahwa akunnya kok seperti itu, ya itu jawabannya tadi tinggal diinget-inget, harus ditingkatkan, harus diperbaiki lagi gitu kan. Jadi seperti itu. Siap. Masih ada pertanyaan, Bang Rido? Gimana ya? Ya. Bingung juga sih karena kan ya kalau saya sih ini pribadi ya Bang ya. Iya, boleh, Pribadi boleh. ya, pribadi kalau buat saya sendiri ya kalau saya merasa karena saya juga merasa sama gitu ya Bang ya. Tinggal menggunakan apa yang ada yang udah diajarin sama ente Bang, banyak ilmu-ilmu yang udah diajarin tinggal dipraktekkan. Jadi enggak istilahnya delaynya itu sampai 2 jam banget. Ya masih bisa buat masuk lah intinya Ya, gitu. Buat saya gitu. Tinggal perlahan-perlahan dipoles gitu aja sih kalau buat saya pribadi. Jadi buat teman-teman juga harusnya bisa langsung cepet-cepet daripada nunggu nanti lebih parah lagi ya Bang. sebelum Tajem banget ya Bang ini. Iya, jadi kalau buat teman-teman yang akunnya sakit, istilahnya delay terlalu panjang, itu buru-buru diperbaiki. Iya, buru-buru Jangan dipoles, nunggu diperbaiki. besok aja ya besok keburu kan Keburu takutnya rungkat, makin lama di penyakitnya disembuhin, ya nanti akunnya makin sakitnya makin tambah parah gitu. Ya, jadi gitu ya. Gini Bang, maksudnya saya sendiri juga merasa karena kurang tanggung jawab, tapi saya segera untuk ya bertahan dulu nih gitu kan, bertahan sambil berusaha ningkatin gitu kan ya. Cuman ini aja nih baru mulai agak gerak, mulai dipoles dikit-dikit ya. Cuman kan momennya ini karena harinya kan ada hari libur, hari kerja nih yang kurang ini aja sih. Ya, kita tunggu aja nanti anak sekolah masuk normal. Ya, Ya mudah-mudahan sih akunnya teman-teman semuanya bisa cepat terapi, bisa cepat bangkit, diperbaikin sebagus mungkin akunnya. Bener-bener. Karena ini kan anak sekolah juga sebagian udah pada masuk, sebagian emang masih belum aktif lah ya. Itu kan bisa buat kalau yang on beat pagi kan bisa buat nyicil ya. Bisa buat lumayan lah tambah-tambah gitu kan. order gitu. Karena kalau ngandelin orang kantor itu kan juga udah persaingannya banyak lagi kan, udah agak siang gitu kan, agak berat juga gitu kan. Ya intinya abang-abang juga mungkin yang lebih paham lah, biasa nge-spot di mana ini di mana kan, seperti itulah mungkin gitu ya. Oke. Udah? Udah Bang. Udah Untuk cukup. buat teman-teman semua yang suka dengan konten channel dosen, ya silakan bolehlah di like, di subscribe, jangan lupa ya kan. Yang udah subscribe jangan lupa lah absen seperti biasa. Dari mana-mana aja sih ini penonton dosen. Dosen juga kan banyak penasaran, banyak penonton lama dosen nih, banyak udah lama nggak absen nih. Banyak yang hilang udah pada gacor kali, makanya nggak pernah komen, nggak pernah absen. Makanya jarang yang absen. Biasanya sih gitu Bang. Biasa kalau udah gacor tuh, lupa ntar kita udah nyungsep nonton lagi channel dosen, itu biasa. Nggak apa-apa. Cuman buat teman-teman jangan lupa ya di like, di subscribe. Buat pertanyaan bolehlah tanya di kolom komentar. Oke, buat teman-teman semua, salam satu asmahal. Cerot.